Nggak kerasa, udah hampir 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kamu pastinya udah nggak sabar buat balik lagi ke sekolah atau main bareng teman-teman di kafe. Sampai akhirnya, kamu kepikiran buat melakukan perjalanan waktu ke masa depan di mana pandemi udah berakhir atau pergi ke masa lalu buat mencegah orang pertama terinfeksi COVID-19. Tapi, apakah mungkin kita melakukan perjalanan waktu secara ilmiah? Atau mungkin adakah makhluk hidup lain yang bisa melintasi waktu? Kamu mungkin pernah dengar istilah perjalanan waktu atau time travel dari film kartun atau film fiksi ilmiah. Tokoh di dalam filmnya bisa pergi ke masa depan atau ke masa lalu pakai alat khusus. Kejadian di film-film itu bisa aja terjadi di dunia nyata, khususnya perjalanan waktu ke masa depan. Colin Stewart menyebutkan kalau Sergei Krikalev yang pernah mengitari bumi pakai pesawat antariksa selama 804 hari mengalami time traveling menuju 0,02 detik ke masa depan. Perjalanan waktu ke masa depan ini didukung teori relativitas khusus Albert Einstein dengan syarat pakai suatu alat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Sayangnya, kalau kita mau buat alat kayak gitu, butuh sumber energi yang besar banget. Daripada kita buang-buang tenaga mikirin kapan semua manusia bisa melakukan perjalanan waktu, mending kita bawa tanaman melintasi waktu ke musim lain. Karena kamu bisa geser musim gugur ke musim panas supaya tanaman krisan berbunga lebat. Tahukah kamu kalau berbunganya suatu tanaman itu bisa dipengaruhi sama durasi pencahayaan? Ada tanaman yang senang kena cahaya matahari dalam waktu lama, tapi ada juga tanaman yang lebih suka kena cahaya matahari dalam waktu sebentar. Coba deh kalian perhatiin bunga krisan. Dia nggak bakal berbunga kalau kena cahaya matahari dalam waktu yang lama, karena dia termasuk tanaman hari pendek. Tanaman yang hidup di negara tropis kena cahaya matahari dalam durasi yang relatif sama sepanjang tahun, sekitar 12 jam per hari. Makanya tanaman hari panjang di Indonesia kayak bayam, kentang, selada, dan bawang merah bakal berbunga. Tapi di negara 4 musim, durasi pencahayaan matahari bisa beda-beda tiap musimnya. Misalnya, waktu musim panas durasi pencahayaan matahari bisa lebih dari 12 jam. Sedangkan di musim dingin, durasi pencahayaan matahari bisa kurang dari 10 jam. Makanya, kalau kalian main game berkebun, ada tanaman yang panen di musim panas saja, atau ada juga tanaman yang cuma tumbuh waktu musim gugur. Bedanya durasi pencahayaan tiap musim ini bikin orang-orang di negara 4 musim cuma bisa panen bunga atau buah di musim tertentu saja. Misalkan, ada bunga krisan yang mekar di musim gugur. Gimana caranya kalau mereka mau dapat bunga krisan di musim panas? Kita geser aja musim gugurnya ke musim panas. Durasi pencahayaan yang diterima tanaman bisa kita modifikasi. Selama musim panas, durasi pencahayaan matahari bisa sampai 14-16 jam. Supaya durasi pencahayaan matahari terasa sebentar, tanaman krisan ini ditutupi plastik hitam atau dipindahkan ke ruang gelap selama 18 jam. Akibatnya, tanaman krisan merasa seakan-akan musim gugur telah tiba dan dia bakal berbunga. Perjalanan waktu melintasi musim ini juga dipakai buat tanaman-tanaman hari pendek lainnya kayak kastuba dan stroberi. Kalau misalnya manusia mau lintas musim, lebih gampang lagi loh, karena manusia bisa mengatur suhu dan pencahayaan di rumahnya. Misalnya kalau mau merasakan musim dingin di musim panas, kalian tinggal atur suhu AC ke suhu yang paling dingin, terus matiin lampu, dan tutup semua jendela rumah. Terima kasih sudah menonton video di Rumah Belajar Digital. Kalau penasaran sesuatu, komen di bawah aja ya.